Halo everyone, welcome to my channel. Kali ini gue mau ngomongin tentang sosial media. Lebih tepatnya, gue sering lihat itu konten orang-orang tentang ngebahas dopamine detox atau self improvement lainnya. Yang which is menurut gue itu kontennya semua bagus karena konten semua itu bisa menginspirasi kita untuk lebih produktif lagi. Jadi no say to waste time ya. Ngomongin dopamin, gue yakin di antara lo pasti udah tahu ya dopamin. Jadi dopamin itu zat yang dihasilin di otak ketika kita merasa bahagia gitu ya. Apakah tertawa menghasilkan dopamin? Ya bener ya. Kita tertawa pasti menghasilkan dopamin. Selain tertawa, makan juga menghasilkan dopamin. Olahraga menghasilkan dopamin. Dan kegiatan lainnya juga menghasilkan dopamin yang menyebabkan otak kita tuh merasa bahagia dan kecanduan akan kebahagiaan itu. Nah, eh, ada sebuah riset. Jadi ternyata dopamin lebih banyak dihasilkan ketika kita memakai narkoba, terus seks ya, kita seks selain itu. Dan yang paling mengejutkan ketika kita bersosial media, otak menghasilkan dopamin yang sangat banyak. Yang mana itu normal ya, itu normal untuk tubuh kita karena kan dopamin adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri ya. Tapi dimana ketika dopamin itu terlalu banyak, itu dapat merubah kita ya, dimana kita akan kecanduan. Jadi ibaratnya ketika kita main sosial media itu ibaratnya kita kecanduan pakai narkoba gitu ya. Ya emang sedikit serem sih ya kalau dianalogikan seperti itu ya. Nah, sosial media itu emang sih ya belakangan ini diasumsikan itu sangat berbahaya, tapi ya kayak pisau bermata dua gitu ya. Sosial media itu kayak pisau gitu, gimana kita yang pakai gitu. Kalau kita punya pisau terus pakai untuk nusuk orang ya itu sangat berbahaya ya. Tapi kalau kita pakai pisau itu untuk membuat makanan, masak, terus makanan itu bermanfaat bagi orang lain, nah itu kan bagus. Nah, orang-orang mengasosiasikan sosial media itu sebagai ajang kesombongan diri gitu, ajang kesombongan diri. Dimana ketika misalnya lo nih liburan ke Bali atau ke Bromo, ke Jogja, lo pasti ambil foto di sana ya, buat kenangan atau apapun itu. Dan yang pasti biasanya lo upload foto itu di sosial media lo, entah itu Instagram ataupun Facebook ataupun Twitter. Karena ya sosial media itu bisa menjadi tempat kenangan kita dan ajang eksistensi kita. Nah, di sanalah muncul permasalahan, dimana ketika kita memposting foto atau video di sosial media, itu kita memilah foto dan video yang menurut kita itu bagus ya. Menurut kita itu foto terbaik kita gitu. Sehingga banyak sekali orang yang merasa iri. Merasa iri dengan postingan sosial media, termasuk kita sendiri sih ya. Gue sendiri ngerasa kayak gitu ya. Ketika wah ini orang bagus banget nih. Oh ini orang keren. Nah itu jadi kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dan kita berpikir bahwa loh kok hidup kita gini-gini aja, sedangkan orang lain lebih maju daripada kita. Nah itu yang sisi buruknya ya. Nah selain itu, sisi buruk sosial media juga yaitu data, pencurian data. Nah yang mungkin menurut gue itu wajar-wajar aja ya. Karena apa? Karena sosial media itu penghasilannya dari sana, dari iklan, dari adverse, dari ads, yang dimana iklan itu harus tepat sasaran ya. Dan untuk tepat sasaran, sosial media itu harus punya data kita. Kita sukanya konten apa, terus
lokasi kita di mana, apakah barang itu cocok atau tidak dengan kita. Ya mungkin itu agak serem ya bagi sebagian orang, tapi menurut gue ya itu wajar aja karena sosial media itu hidup di sana ya. Nah, sekarang kita ngomongin dopamine detox ya. Jadi dopamine detox itu dari konten-konten yang gue lihat. Jadi mereka menginspirasi kita untuk berpuasa ya guys ya. Berpuasa, kalau kita biasanya kan berpuasa untuk makan ya. Tapi dopamine detox itu kita berpuasa untuk memproduksi dopamin ya. Contohnya ketika kita bersosial media itu dikurangi, main gamenya dikurangi, dan hal-hal yang lain itu dikurangi ya. Bahkan yang lebih ekstrim, sosial media itu harus dihapus. Jadi harus dikubur, ditinggalkan. Yang mana menurut gue itu ya belum bijak ya. Maksudnya gini, sosial media itu intinya gimana yang pakai, bukan sosial media itu berbahaya. Ibaratnya pisau nih, kalau pisau dipegang tentara untuk ngebunuh orang ya berbahaya, tapi pisau dipegang sama ibu lo, istri lo, atau kerabat lo, dipakai buat masak, ya itu bermanfaat bagi diri lo sendiri gitu. Nah, yang harus ditekanin di sini tuh sebenarnya kita harus punya kontrol. Jadi kita harus punya kontrol diri di diri kita untuk bersosial media, untuk hal yang lain. Jadi jangan seenak jidat lo. Oh gue pengen viral, tapi merugikan orang lain. Ya itu sama aja bohong. Tapi kalau lo punya karya, punya konten, lo bisa menginspirasi orang, itu sangat bagus sih. Jadi sosial media lo sebagai platform pembelajaran orang lain ya, yang mana semua orang bisa sukses di sana. Banyak sekali orang bisa sukses di sana. Kontrol lah diri lo, jangan sampai ibaratnya kayak sambal gitu. Sambal pedas tapi lo makan lagi, lo hapus sosial media lo lagi. Terus lo install lagi, ya lo balik lagi ke awal. Tapi ketika lo kontrol, ya lo akan merasa lebih baik ya. Kontrol hidup lo, bukan hidup lo yang dikontrol. Gue pamit.